sekarang kita bahas masalah yang seandainya nih tidak diobati, Dok. Mhm. Bagaimana bisa menjalar ke otak saraf itu gimana caranya, Dok, prosesnya? Jadi kan, dari stadium 1 tadi yang tidak ada gejala, biasanya orang cenderung nggak ngobatin. Dia Ya. cenderung, ya udah dibiarkan aja. Biasanya memang sembuh dalam waktu 4 sampai 6 minggu, lesinya hilang, sembuh. Tapi kemudian masuk ke stadium kedua, di mana stadium kedua itu terjadi paling tidak 4 sampai 10 minggu setelah stadium pertama. Jadi berkelanjutan nih ceritanya. Nah, biasanya, pasien itu datang pada saat sudah stadium 2. Oke. Kenapa? Karena dia merasa mulai terganggu. Karena mulai kelihatan di luar, kan mulai di kulitnya, telapak kakinya, kemudian mungkin ada juga yang, kerontokan rambut yang bentuknya pita-pita, jadi bulet-bulet di kepala ini jadi mulai rontok-rontok. Aduh, Nah, bahaya nih. heeh, makanya sifilis ini merupakan, suatu penyakit yang great imitator. Jadi imitasinya banyak, jadi menyerupai penyakit lain. Betul. Mhm. Ini yang buta-buta nih bahaya takut juga nih. Iya. Dipikirnya ke sana Botak-botak, nih. bukan botak yang total gitu ya, botak-botak yang kecil-kecil gitu, yang tiba-tiba kok Iya. rontok gitu ya. Ini beda sama yang kayak ketombean itu kan juga sama, botaknya kecil-kecil tapi ada semacam tombenya atau Heeh, ini tidak kerontokan ada gitu. ketombe, tiba-tiba aja keluar apa, rontok, Hmm. sudah bulet-bulet aja kepalanya. Terus kemudian, kenapa, orang kan datang waktu itu, kemudian kita harus jeli nih dari anamnesisnya, mungkin pemeriksaannya. Kalau memang tidak terobati, memang bisa hilang sendiri juga, Mhm. kadang-kadang yang stadium 2 itu juga bisa hilang sendiri. Tapi dia terus aktif, Treponema pallidum ini terus menyebar melalui kelenjar limfe sama darah. Makanya kalau pemeriksaan yang stadium 2 itu sudah mulai ada pembengkakan kelenjar getah beningnya. Mulai dari leher, mungkin di lipatan pahanya, ketiak itu sudah mulai keluar. Pembengkakannya seperti apa, Dok? Benjol, mungkin diraba tapi tidak nyeri sih biasanya. Benjol Hmm. aja. Kan kalau kita raba ini kalau kita kan biasa aja nggak ada ya. Tapi kalau memang dia terinfeksi biasanya teraba, gitu. Di apa, Kalau lokasi-lokasi. kalau stadium 2 dia sudah hampir seluruh lokasi. Oke. Heeh, kalau stadium 1 masih di area lipatan, Lipatan lipatan aja. paha, heeh, yang dekat sama lukanya Ini kelamin. beda tapi sama yang gendut kan, Dok, ya? Beda, beda. Kalau gendut kan kalau diraba Semuanya gendut. ungu aja. Enggak, bengkaknya cuma di area apa ya, pembuluh limfenya, Pembuluh aja heeh, ya. kelenjar getah bening. Kemudian kenapa kok bisa sampai menyebar ke otak ya, karena dia terus berjalan terus kan penyakitnya, menyebar secara limfatik tadi, kemudian secara darah, dia bisa sampai, dibiarkan bisa sampai stadium tersier, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sih sebenarnya. Bahaya ya, jadi tapi kalau segera diobati, tapi karena Ya, ketahuan di ini ya, Dok, ya, ketahuannya di stadium 2 rata-rata kalau heeh, rata-rata stadium 2. Kalau misalnya sudah ketahuan di stadium 3 memang lebih susah lebih susah ininya, ya. karena dia sudah melibatkan organ lain kan. Jadi kan nggak mungkin pengobatannya cuma, antibiotik aja mungkin ya. Hmm. Jadi mungkin perlu dokter spesialis yang lain. Kita bekerja sama dengan misalnya kalau kena sarafnya ya perlu dokter saraf, seperti itu. Kalau begitu untuk, apa namanya, stadium 1, Dok, ya, Mhm, premier ke stadium betul, 2, ini kan tadi bisa sembuh sendiri, mhm, kemudian yang stadium 2 mungkin ada gejala tapi setelah itu sembuh sendiri, betul, jadi heeh, orang menyangkanya sudah sembuh ya, sudah selesai, tapi heeh. padahal tidak. Padahal tidak, masih terus dia berjalan. Oke, jadi prinsip datanglah lebih awal supaya lebih, sembuh, bisa cepat sembuh, Betul. itu masih berlaku nggak di sini, Dok? Masih berlaku, deteksi dini, diagnosis lebih tepat, Hmm. itu terus kemudian terapi tepat ya itu memang untuk mencegah sifilis untuk berkelanjutan. Oke, deteksi dini artinya walaupun tidak ada gejala pun dia harus periksa ya? Ya, apalagi kalau sudah tahu kan kalau apa tandanya, apalagi tadi kan sudah kita sebutkan kalau misalnya ada merah-merah di Hmm. telapak tangan, telapak kaki, tidak ada rasa gatal, mungkin gatal tapi minimal. Hmm. Nah, itu ini segeralah, apalagi ada perilaku beresiko, misalnya Hmm. berhubungan misalnya dengan maaf mungkin dengan PSK misalnya, Hmm. atau ada berhubungan gonta-ganti pasangan, kan pasti dia mengerti sendiri ya Potensinya. potensinya sendiri, heeh. Eh, Segera periksa sih menurut oke. saya. Nah, terkait deteksi dini, Dok, itu Mhm, berarti kan biasanya kalau di penyakit lain kayak jantung, itu kan mhm, ada paling nggak 2 tahun sekali. oke, Cancer mungkin juga mulai setelah umur 35 itu sebaiknya juga mhm, lebih intens memeriksakan, pemeriksaan-pemeriksaan untuk deteksi cancer dan sebagainya. Nah, kalau mhm. yang kayak gini penyakit kulit kelamin itu ada tahun-tahunnya nggak sih, Dok?
Tahun-tahunnya. Apakah setahun sekali atau gimana Oke. gitu? Tidak ada patokan Nggak ada khusus sih patokannya ya? sebenarnya, heeh. Pokoknya kalau merasa berisiko, periksa Kalau saja. saya berisiko, periksa. Ya, jadi sahabat AHA yang mau nikah wajib ya, Nah, wajib yang periksa menikah nih, yang mau menikah wajib periksa. Kemudian yang berisiko betul. setelah melakukan besoknya ya langsung periksa. Bisa datang ya ke Ya. poliklinik, ke Paling tidak klinik kan ya. screening dulu kan, yang lebih baik. Betul. Lebih baik menjaga daripada Betul, daripada mengobati. mengobati. Lebih mahal mengobatinya. Betul. Malu juga. Lalu Belum perang di rumah nanti ya, sama ini sama istri perang di rumah nih bahaya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari akun-akun atau mungkin dari ini? Tidak ada? Oke, dari TikTok juga sepertinya tidak ada yang nanya juga ya, masih mengikuti ya. Banyak nih, berapa ratus ribu nih yang 200 ya, 210, 210. Woi, yang live yang datang gila 200 dok, yang lihat dok. ya, hebat. Terima kasih nih para follower dari TikTok kita nih, banyak sekali yang hadir pagi ini, banyak juga yang pengen ikut serta sebenarnya dok ya, tapi saya nggak paham bahasanya nih. Waduh, mirip nama Gisel. Dokter mirip nama Gisel. Waduh, terima kasih. Bisa ngalahin Mama Gisel ini nanti ini. Sama-sama Surabaya ini ya. Iya ya benar. Oke, jika ada yang mau nanya lagi silakan. Tapi intinya kita rangkum hari ini bahwa penyakit kulit kelamin ini sangat berbahaya. Jadi orang-orang yang bersiko, yang berganti-ganti pasangan homoseksual, harap berhati-hati, lakukan secara aman, tapi sebaiknya lebih baik setia dok ya. Lebih baik setia, satu pasangan. Satu pasangan sudah cukup. Iya. Ya. Kok setia 2 pasangan juga sama aja. Iya, satu iya. pasangan. Pokoknya jangan berganti-ganti, rutin Iya. itu ya. Jangan jajan, bahaya. Kemudian untuk tahapannya, saya rangkum tadi ada 4 macam tahapan. Ya. Ada premier, kemudian tahap pertama ya, kemudian sekunder, kemudian laten, dan terakhir tersier ya. Dan sering terjadi gejala-gejala atau merasa nggak nyamannya di tahap sekunder. Sekunder. Yang pertama masih biasa-biasa aja, lesi kecil ya. Kemudian untuk mitos-mitos bahwa penularannya itu via toilet umum, bergantian alat makan, handuk bahkan itu enggak. Penularannya hanya via hubungan seksual, ya. Lewat hubungan seksual normal maupun yang lewat anal maupun oral ya. Kemudian mumpung pas oral ini saya ingat, apakah ada gejalanya dok? Setahu saya HIV juga ada tanda-tanda di mulut. Apakah ada di mulut juga dok tanda-tandanya? Kalau memang dia lesinya terkena waktu oral seks bisa. Jadi seperti sariawan tapi tidak nyeri. Sariawannya sering berulang nggak dok? Mungkin. Enggak. Jadi sama seperti lesi di kulit, lesi di kelamin tadi. Lesinya ya hilang sendiri. Hilang sendiri. Oke, tanpa suatu gesekan atau tiba-tiba sariawan gitu. Betul. Oke, tuh di mulut juga ada ya. Tadi tanda-tandanya di tangan ada, kemudian rambut juga rontok, kemudian pastinya di alat kelaminnya ya ada lesi-lesi, kemudian di mulut juga ada nih tanda-tandanya. Kemudian untuk pria sama wanita sama. Ya, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk pengobatannya, untuk mengetahuinya bisa menggunakan screening, ya. Tes apa dok? Saya nggak hafal namanya. Tes VDRL sama TPHA, sahabat AHA ya, sama kebalik ya. Ini semua ada di sini. Ya, ada di Adisada, bisa nanti datang ya ke Dokter Liana. Kemudian nanti juga untuk pencegahannya ya jangan berganti-ganti pasangan. Udah itu aja solusinya. Hidup sesuai dengan norma agama, norma sosial ya, seperti itu. Kemudian jika terkena segera datang ke klinik, ke poliklinik kulit kelamin ya, sehingga bisa segera diobati, bisa sembuh total ya, tapi memang agak menyakitkan pengobatannya dok ya. Jangan sampai terkena, kalaupun terkena ya sudah Anda saatnya tobat. Seperti itu ya, kulit kelamin semuanya sama ya penyakitnya karena masalah Anda sendiri yang menciptakan. Baik, saya ulang lagi ya, sahabat AHA, saya ulang lagi. Bagi sahabat AHA yang ingin terus mengetahui tentang update terkait promo, paket terbaru kami, fasilitas, layanan, bisa cek sosial media kita, yaitu di Instagram dan TikTok dengan akunnya adihusada.ue, kemudian Facebook dan YouTube di Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Wetan. Kemudian yang mau konsultasi ya, nih yang sudah tertarik nih di TikTok udah hampir ratusan tadi datang,
bisa bertemu di klinik spesialis kulit kelamin di Rumah Sakit Adi Wisada Undaan Wetan di gedung AMC ya. Untuk Dokter Liana nanti prakteknya di Senin dan Jumat jam 11 sampai jam 1, Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 1 siang, Rabu jam 10 sampai jam 1 siang. Bagi sahabat AHA yang kerja, sorenya mau berkunjung ke klinik bisa, itu beliau buka praktek sore di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore sampai jam 7 malam. Baik dokter, mungkin ada pesan sebentar dok untuk pesan-pesan untuk sahabat AHA. Pesan-pesannya sebenarnya sudah disampaikan semua dengan Pak Rizal tadi, memang benar. Jadi jangan berganti-ganti pasangan, kemudian yang penting be faithful, jadi setia pada satu pasangan. Ya. Jadi apabila mendapatkan gejala yang seperti kita sebutkan tadi di atas, sebaiknya segera periksakan ke dokter kulit dan kelamin terdekat supaya segera deteksi dini, diagnosis lebih cepat dan tepat, dan mendapatkan terapi yang tepat. Oke, baik. Cukup powerful ya pesannya. Baik, sahabat AHA, sudah mendekati akhir acara ini sepertinya. Sudah tidak ada juga dari live TikTok, tidak ada pertanyaan lagi, dan Instagram juga nggak ada ya. Baik, sahabat AHA, banyak informasi baru sudah kita dapatkan hari ini. Saya mewakili tim marketing Rumah Sakit Adi Wisada Undaan Wetan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Liana Perawati, Ambiomed SPKK, yang memberikan ilmu dan pengetahuan baru tentang raja singa atau sifilis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir secara online, baik di Instagram maupun TikTok. Nanti kita akan update terus terkait seminar atau live TikTok, live Instagram, nanti via akun Instagram kami. Sahabat AHA, jangan lupa juga selalu follow dan update informasi di sosial media kita. Pohon randu bunganya lebat, jatuh menimpa pohon tomat. Kalau badan kita sehat, hidup ini terasa lebih nikmat. Saya Ahmad Rizal, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di live TikTok, live Instagram berikutnya. Selamat siang, salam sehat, Adi Wisada.